Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Mia Audina Salma dan saya sendiri Abdul Baitut Zuro. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang yaitu bagian ini menjelaskan konteks penting perkembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Indonesia. Disebutkan bahwa UMKM berperan krusial dan pertumbuhan ekonomi nasional karena menjadi penggerak utama, menyediakan lapangan kerja, dan menyimbang perekonomian. Ketahanan UMKM terhadap krisis ekonomi juga ditekankan karena fleksibilitas, peningkatan produktivitas, inovasi, dan kualitas produk UMKM untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berlanjutan dan inklusif. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pengembangan UMKM melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, pelatihan keterampilan yang memadai, pemanfaatan teknologi yang tepat guna, dan strategi pemasaran yang efektif. Adapun untuk tujuan praktikum ini dijelaskan secara singkat yaitu untuk yang pertama, mempelajari sistem pemasaran dan manajemen UMKM, dan kedua yaitu menerapkan sistem administrasi menggunakan Microsoft Excel dan basis data. Next, bab 2 selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Salma. Selanjutnya di sini ada pembahasan. Yang pertama, pengertian database. Database adalah sistem file komputer yang menggunakan cara pengorganisasian tertentu yang dimaksudkan untuk mempercepat pembaruan masing-masing pencatatan serta pembaruan serta serempak atau record terkait, juga untuk mempermudah dan mempercepat akses terhadap seluruh record lewat program aplikasi serta akses terhadap seluruh record lewat program aplikasi serta menghadap data yang tersimpan yang harus digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya ada pengertian Excel. Pengertian Excel merupakan sebuah program aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk mengorganisasi, menghitung, dan menganalisis data, menurik dalam bentuk tabel. Microsoft Excel digunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. Adapun beberapa fungsi dan kegunaan Microsoft Excel adalah membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat dan data serta grafik, membuat catatan keuangan dan anggaran keuntungan, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Melakukan analisis dan riset harga, melakukan perhitungan statistika, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada manfaat database. Yang pertama, menyimpan data yang terstruktur. Database menyediakan struktur untuk menyimpan data secara terorganisir. Ini memungkinkan untuk menyimpan informasi dengan cara yang mudah diakses dan dimengerti. Yang kedua, akses dan cepat efisien. Database dirancang untuk memberikan akses data yang cepat dengan indeks dan optimasi khusus dapat dipastikan bahwa data dapat diambil dengan cepat tanpa memerlukan waktu yang lama. Berikutnya ada pembaruan dan pengelola data yang efisien. Data memungkinkan untuk melakukan pembaruan, penghapusan, dan pengisian data. Dengan untuk melakukan pembaruan, menghapus
penyisipan dengan mudah. Selanjutnya ada keamanan data. Database menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi data akses dari yang tidak sah. Ini tercakup hak akses pengguna, enskripsi data, dan audit trail untuk melacak perubahan data. Selanjutnya ada integrity data. Database mendukung pengecekan integritas data untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan memenuhi aturan dan batasan yang ditetapkan. Berikutnya ada pemakaian ruang yang efisien. Database dapat mengelola penyimpan data dengan efisien. Berikutnya juga ada konsistensi dan keseragaman data. Database membantu menjaga konsistensi data dengan memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan struktur yang ditentukan. Selanjutnya ada dukungan untuk transaksi. Database mendukung konsep transaksi yang memastikan bahwa operasi-operasi database dapat dilakukan secara atomik atau entah semua operasi yang dilakukan atau tidak sama sekali. Berikutnya ada dukungan untuk multiple user. Database memungkinkan multiple user atau aplikasi untuk mengakses, mengelola, dan secara bersamaan tanpa mengalami konflik. Yang terakhir ada skalabilitas. Data dapat diukur atau untuk menangani jumlah data yang lebih besar seiring berjalannya waktu, sehingga memungkinkan untuk pertumbuhan bisnis dan kebutuhan data yang berkembang. Selanjutnya ada manfaat Excel. Manfaat Excel yang pertama ada pemrosesan data dan efisien. Yang kedua pembuatan laporan, ketiga analisis data. Terus ada perbedaan Excel dan database. Perbedaan utama antara Excel dan database adalah dalam fungsinya Excel adalah spreadsheet yang digunakan untuk analisis dan perhitungan data, sementara database digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam skala yang lebih besar. Berikutnya ada hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 10 April 2025, tempat ayam geprek food court Unesa, waktunya jam 10 sampai dengan selesai. Terus ada tanya jawab. Lalu di sini ada diagram. Dalam diagram tersebut dapat dilihat relationship atau hubungan antar entitas dari UMKM ayam geprek yang terdiri dari entitas transaksi dan inventory. Hubungan antar entitas digambarkan menggunakan gambar penghubung untuk menunjukkan asosiasi data secara visual dan sistematis. Terus selanjutnya ada penjelasan R, terus ada model data R, lalu ada logical dan model, physical dan data model. Lalu ada komponen R yang berisi tentang entity, relationship, atribut, garis hubung. Selanjutnya ada administrasi UMKM ayam geprek. Di sini data-datanya terdiri ada jumlah yang dibeli menggunakan rumus fungsi sebagai berikut. Lalu ada harga menggunakan rumus fungsi submit tabel transaction.
Lalu ada harga dan harga rata-rata, terus ada jumlah yang dijual, lalu ada harga jual, terus ada keuntungan, yang terakhir Lalu ada yang kedua, ada manajemen transaksi. Di sini ada deskripsi. Pada administrasi di atas untuk mengisi kolom deskripsi menggunakan rumus fungsi VLOOKUP. Lalu ada transaction value. Pada administrasi di atas untuk mengisi kolom transaksi value adalah mengalihkan kolom harga dan kolom jumlah pada tabel transaksi. Lalu selanjutnya ada administrasi UMKM menggunakan database MySQL. Langkah-langkah pertama, buka XAMPP, control panel, dan jalankan Apache serta MySQL melalui UI form phpMyAdmin. Lalu ada SQL1, membuat tabel inventory dengan menginput kode barang, deskripsi, harga, jumlah dibeli, harga beli, harga rata-rata, jumlah dijual, harga dijual, dan keuntungan. Lalu ada memasukkan data dari Excel ke tabel inventory melalui tab Insert untuk menambahkan data atau menggunakan coding. Insert into inventory, kode barang, deskripsi, harga, jumlah dibeli, harga beli, harga rata-rata, jumlah dijual, harga jual, keuntungan. Coding tersebut merupakan rumus untuk memasukkan data kode barang, deskripsi harga, jumlah dibeli, harga beli, harga rata-rata, jumlah dijual, harga jual, dan keuntungan pada tabel inventory. Isi dari tabel dapat diperoleh dengan data yang telah didapatkan dari Excel atau wawancara. Lalu untuk hasil di sini untuk SQL2 membuat tabel transaksi. Create tabel transaksi, lalu di input ini kode barang, varchar, deskripsi teks, jenis transaksi, pembelian atau penjualan, tanggal, harga, jumlah, lalu ada nilai transaksi. Coding di atas merupakan rumus untuk membuat tabel transaksi. Kolom-kolom pada tabel transaksi yaitu kode barang, deskripsi, jenis transaksi, harga, tanggal, harga, jumlah, dan nilai transaksi. Terus selanjutnya ada memasukkan data dari Excel ke tabel melalui tab Insert atau dapat menggunakan coding Insert into transaksi. Lalu kode barang, deskripsi, jenis transaksi, tanggal, harga, jumlah, dan nilai transaksi. Selanjutnya ada SQL3 memanipulasi data insert. Tabel inventory memasukkan rumus insert into pada SQL di database IM1. Tabel transaksi memasukkan rumus insert pada SQL database IM1. SQL4 memanipulasi data update tabel inventory, memasukkan rumus update untuk mengupdate atau mengubah jumlah dijual dan keuntungan pada TPM16 dan TXPL16 tabel inventory. Ini untuk hasilnya. Ini untuk tabel transaksi dan hasilnya. Lalu ada SQL5 manipulasi data delete, maka secara otomatis data AG01 dan AG03 pada tabel inventory akan terhapus. Lalu untuk SQL6 query join menampilkan daftar semua barang beserta total jumlah penjualan yang dilakukan. Ini untuk hasilnya. Untuk SQL10 query join menampilkan total transaksi per jenis transaksi, pembelian dan penjualan. Untuk SQL11 5 query laporan menggunakan fungsi agregasi, count, average, maksimal, minimal, dan sum. Lalu ada bab 3 atau penutup, praktikum IRD dan pembuatan database SQL ini memberikan kami pengetahuan baru dalam merancang sistem database untuk keperluan akademik dan bisnis. Kami berhasil membuat database akademik dengan 5 tabel yang sering terhubung, yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, dan nilai. Selain itu, implementasi sistem administrasi untuk UMKM Impact menggunakan kombinasi Excel dan MySQL terbukti efektif dalam mengelola data transaksi dan inventaris
Penggunaan berbagai perintah SQL seperti insert, update, delete, dan join membantu kami memahami cara kerja database relasional. Sedangkan fungsi agregat seperti count dan average berguna untuk membuat laporan statistik yang dibutuhkan dalam analisis bisnis. Nanti paketan laporan pelatihan. Lalu selanjutnya ada praktikum penerapan project akhir pada website WordPress. Untuk langkah-langkahnya, pertama kalian mendaftar dan login ke wordpress.com, buka browser dan kunjungi wordpress.com. Setelah itu memilih paket, karena kita menggunakan gratisan ya, karena ya udah kita pilih yang gratis. Setelah itu kalian masuk ke sini. Untuk pertama kalian membuat ada setting. Sebentar. Di sini kalian input judul wawancara. Karena kita mengusung tema wawancara UMKM Anggrek, di sini ditulis kita bisa mengupload gambar, set icon, lalu setting di sini. Setelah itu kita save change. Terus setelah itu kita masuk ke menu appearance. Kita memilih tema, karena kita menggunakan gratis, jadi kita pilih tema yang gratis. Setelah itu kita pilih editor. Ya, di sini ada pilihan navigation, style, page, templates, dan pattern. Langkah pertama, sebelum memilih navigation, kita membuat page terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita edit. Di sini bisa mengedit untuk tampilan foto atau deskripsi. Lalu ada navigation ini kita membuat seperti ini ya. Membuat about ini berisi tentang deskripsi makanan. Kontak, kita memasukkan kontak. Lalu produk, ini ada list harga. Ya, itu sekian untuk presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Untuk UAS kurang lebihnya mohon maaf. Saya Pribet Kutsuro undur diri.